channel. So in this content, I would like to share you about my activity as a lab assistant. And before I continue to share, I just want you guys to know that starting from now, I will try to challenge myself, which is in every single of sentence that I speak, I have to deliver fully in English. But also sometimes I mix it in Indonesian, but I try to deliver all of sentences that I just speak fully in English. So several weeks ago, I just have applied for being a lab assistant for organic chemistry. Jadi in my campus, especially in my major, which is chemistry, faculty of science and department, setiap semester itu open registering for being a lab assistant, dan the selection is only based on your point of the subject that you apply for. Jadi seleksinya itu benar-benar murni berdasarkan nilai praktikum mata kuliah yang kamu pengen apply jadi asisten. Let's see, I would like to apply for being an organic chemistry lab assistant. So the criteria or the requirements is my point of this subject or my point of organic chemistry must be A. Jadi kriterianya itu cuma berdasarkan nilai dari mata kuliah yang pengen saya apply. Misalkan tadi saya pengen lamar menjadi asisten praktikum untuk mata kuliah kimia organik 2 misalkan. So nilai saya harus minimal B dan maksimal pasti A ya untuk mata kuliah yang dimaksud. Dan thank God I just got the opportunity, and I accompanied by my friend who name Jelia. Jadi saya ditemani oleh teman saya, salah satunya lagi yang juga sama-sama lamar untuk jadi asisten, namanya Jelia. And then long story short, kita we are become a lab assistant for adik-adik kita yang semester 4 untuk mata kuliah organic chemistry gitu. Dan I would like to share you what kind of insights that I just got from being a lab assistant. To be honest, the first one is the first one of the reason why I apply for being a lab assistant is murni mau belajar. I would like to learn more about my knowledge in chemistry, which is kalau menjadi asisten kita punya responsibility untuk bisa mendampingi adik-adik ataupun praktikan yang mengampu mata kuliah tersebut, dan pastinya kita dituntut untuk memiliki knowledge yang banyak atau pengetahuan yang banyak berkenaan dengan setiap materi yang bakal dilakukan praktikum di dalam laboratorium gitu. Jadi alasan pertama saya melamar menjadi asisten itu adalah untuk belajar lebih banyak lagi, atau bahkan mempelajari ulang materi yang sudah saya pelajari di semester awal dan sudah move on, artinya saya sudah lupa. Jadi I would like to memorize it. And then the second one is karena nanti adik-adik atau orang-orang yang praktikan ini bakal mengerjakan laporan dan kita harus memeriksa nilai mereka. So in this kind of things I learn bagaimana cara menulis yang baik dan benar, dan itu pasti dituntut kita untuk memiliki knowledge yang lebih gitu, yang bisa menjadi dasar buat kita memeriksa pekerjaan orang lain. Jadi
sebenarnya alasan saya itu. Dan mungkin in the last video after I share you about my activity during I am being a lab assistant, I would like to share you what kind of insights that I got selama menjadi asisten gitu. But in this previous video, I would like to show you what kind of things that I just finished during I am being a lab assistant. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak, watch this video until the end, because I think it will give you an insights yang bisa kamu coba apply. Siapa tahu kamu sekarang masih semester awal atau masih tahun awal di perkuliahan dan kamu punya niat untuk lamar asisten tapi masih bingung. So I will share you what kind of benefits that I just got selama menjadi asisten, dan kenapa saya menyarankan kalian untuk mendaftar menjadi asisten praktikum juga. Oke, watch this video until the end. Thank you. Inilah beberapa laporan dari adik-adik praktikan saya yang bakal saya periksa, dan hasil pemeriksaannya nanti seperti apa, cara saya memeriksa akan saya share juga. Oke? This is hasil pemeriksaan laporan. Biasanya seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Jadi biasanya saya dan teman saya itu memeriksa laporan dari praktikan itu secara teliti, yang mana setiap partnya atau bagiannya itu kami periksa satu persatu. Kemudian kesalahannya kami kasih keterangan gitu, kayak catatan kesalahannya itu di bagian ini dan seterusnya. Nah kemudian biasanya yang tadi aku lupa untuk sharing ke teman-teman, sebelum kita memberikan asistensi dan juga menjalankan praktikum dengan praktikan, kita biasanya di briefing dulu sama laboran yang nanti tadi juga sempat saya, yang setelah ini bakal saya share fotonya, foto dokumentasi waktu kita di briefing sama laboran gitu. Lakukan bahwa jika lebih dari satu orang penulis, namanya dibalik. Mungkin ini pengetahuan baru untuk kami dan akan sangat membantu kami di tugas akhir nanti. Jadi itulah aktivitas saya selama, atau aktivitas dan juga tanggung jawab yang saya emban selama menjadi asisten praktikum. Jadi mungkin for disclaimer, all of things that I share itu based on my campus ya, especially on my major. Jadi aktivitas ataupun mekanisme menjadi pendaftaran asisten itu yang saya share itu berdasarkan prodi atau jurusan saya dan juga kampus saya gitu. Tapi I don't know another kampus ataupun jurusan, but I think nggak beda jauh, mungkin seleksinya saja yang berbeda. Seperti yang teman-teman lihat tadi, jadi tanggung jawab kita menjadi asisten itu sangat besar. Yang pertama, kita dituntut untuk memiliki pengetahuan atau knowledge yang banyak, karena kita bakal mendampingi para praktikan, yang mana apapun yang dikerjakan dalam laboratorium itu praktikan akan mengkonsultasi ataupun mengerjakan sesuatu ketika mengalami kesulitan, itu ditanyakan kepada kita sebagai asisten praktikum. Oleh karena itu kita harus memiliki knowledge yang lebih banyak, bahkan kita harus belajar terlebih dahulu di hari sebelum kita melaksanakan praktikum di laboratorium.
Nah, karena kasusnya kita sekarang lagi COVID, so the practicum is running by online atau virtually. Jadi kita praktikumnya seperti itu. Kita bakal siapkan video dan juga model dan bakal dipresentasikan sama teman-teman praktikan. Tapi di sini selama kegiatannya secara online itu tantangannya besar sih, karena kita mau berusaha sebagai asisten praktikum, kita harus memberikan penjelasan yang benar-benar bisa dipahami oleh praktikan kita, apalagi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan chemistry itu need praktik supaya bisa lebih mudah dipahami. Jadi praktek langsung itu sebenarnya hal yang mudah, tapi ketika semuanya harus online dan mereka cuma bisa lihat dari video, itu menjadi tantangan tersendiri buat asisten untuk kreatif mendesain materinya seperti apa, cara menyampaikannya seperti apa, biar para praktikannya bisa memahami, bahkan nantinya kalau misalkan dimungkinkan untuk kerja offline bisa mengerjakannya secara mandiri. Terus yang kedua, karena nilai ataupun ya value yang dimiliki oleh praktikum ada pada tangan asisten praktikum, jadi di sini kita di challenge juga mengenai kemampuan kita dalam menganalisis ataupun mengevaluasi pekerjaan dan juga attitude dari teman-teman praktikan. Ada, kalau di jurusan aku ada kayak what things that I can kayak indikator penilaiannya itu ada ditentukan dari jurusan. Oleh karena itu kita sebagai asisten praktikum harus bisa secara objektif memberikan penilaian kepada mahasiswa. Terus yang terakhir, tanggung jawab kita itu memeriksa laporan yang merupakan laporan ini tuh bagian dari indikator penilaian juga. Nah, di sini challenge-nya kita harus benar-benar punya knowledge yang lebih tadi, dikarenakan kita harus punya acuan atau dasar ketika memeriksa laporan dari praktikan. Kalau saya pribadi dengan teman saya Jelia, kita biasanya membagi laporan dari teman-teman praktikan ini, kemudian kita periksa, dan kita periksanya itu murni dari setiap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terus juga redaksi kalimatnya, karena menurut kita yang kita pahami, laporan ataupun praktikum yang biasanya dilakukan sejak semester 1 atau 2 gitu ya, kalau tidak salah, itu sebenarnya melatih kita atau mempersiapkan diri kita untuk menulis atau mengerjakan tugas akhir nanti. Karena ketika kita sudah mengerjakan tugas akhir nanti, itu tidak lagi dengan teman-teman tapi murni diri kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar mandiri dalam mengerjakan apapun itu di laboratorium, sehingga laporan ataupun praktikum yang dilakukan sejak semester muda itu sebenarnya memiliki tujuan untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi tugas akhir nanti, sehingga saat kami memeriksa laporan, sistematika penulisan yang baik dan benar itu kita perhatikan juga berdasarkan knowledge yang kita pernah dapat ketika konsultasi tulisan kita dengan dosen pembimbing ataupun penguji, bahkan dari buku yang kita baca begitu. Nah, the last one I would like to share you is the reason kenapa saya harus menyarankan kalian untuk mendaftar menjadi asisten. Jadi menjadi asisten itu banyak sekali sebenarnya manfaatnya teman-teman. Yang pertama, kamu bakal di-refresh lagi sama ilmu yang sudah kamu dapat di semester awal, tapi kamu sudah lupa. Kalau saya pribadi, saya move on ilmu itu cepat sekali, kayak yang saya sudah belajar di semester awal itu cepat dilupakan ketika sudah memasuki semester baru. Nah, ketika kamu menjadi asisten praktikum, apalagi mengampu mata kuliah yang notabene mata kuliah semester bawah yang sudah pernah kamu lewati, jadi kamu bakal refresh lagi pikiran kamu untuk berbagai pengetahuan tersebut. Jadinya kalau menurut saya semakin banyak kita
membagikan ilmu kita kepada orang lain, maka semakin melekat ilmu tersebut dalam pikiran kita. Jadi ya itu salah satu benefitnya. Yang kedua, kalian bisa memiliki relasi yang lebih banyak lagi atau networking, dalam artian kalian bakal bertemu dengan adik-adik ataupun para praktikan dari berbagai angkatan yang berbeda, sehingga di sini kalian bisa perluas networking kalian. Dan terakhir ketiga dulu, belum terakhir. Benefit yang ketiga adalah menambah pengalaman kamu yang bisa kamu gunakan atau isi dalam portofolio atau CV kamu nanti, yang mungkin kamu mau gunakan untuk apply berbagai program, seperti salah satunya beasiswa S2 ataupun program-program lain yang menunjang kemampuan kamu. Terus yang keempat, menambah soft skill kamu. Apalagi kalau misalkan kamu masih mahasiswa semester muda, itu sangat disarankan sih untuk mendaftar menjadi asisten, karena di sini soft skill, mungkin bukan soft skill ya, tapi lebih ke human skill kamu itu akan diasah, mulai dari kemampuan kamu untuk memanajemen waktu, karena menjadi asisten itu bukan main-main teman-teman, banyak tanggung jawab yang harus kamu emban, dan saya rasa it's quite hard going. Jadi kalian punya human skill seperti salah satunya manajemen waktu, even leadership juga kalian belajar ketika menjadi asisten praktikum. The last one, kamu kemungkinan bakal dapat insentif berupa uang pulsa gitu dari jurusan kamu. At this moment, I also would like to say my gratitude to all of all of praktikan that I just guide during praktikum. Jadi kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman praktikan, adik-adik yang sempat saya bimbing, karena selama saya menjadi asisten praktikum saya mendapatkan banyak insight dari mereka juga, dan it's totally really given a benefit for me, dan memberikan banyak pelajaran buat saya pribadi. Jadi thank you so much for you guys for sharing all of your insight. Hopefully we can meet in another occasion. Thank you. I think itu saja dari saya, teman-teman, benefitnya. The last one but not the least is kamu bakal menjadi asisten itu membuat kamu okay guys, that's all my story for today's content. If you guys have a suggestion topic or anything, please comment on the below or write on the comment section. Jadi kalau teman-teman punya saran topik yang pengen saya sharing, silakan tinggalkan komen pada kolom komentar. Nanti bakal saya notik supaya saya bisa buat konten yang lebih bermanfaat lagi buat diri saya sendiri dan juga buat teman-teman semua. That's all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you.